Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Rifki dari kelas B2 angkatan 2019 dengan NIM 2190302235. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengujian asumsi klasik dalam regresi linear berganda. Relasinya itu saya menjelaskan dengan data konsekuensial, yaitu kerja tim. Pertama, membuat model regresinya, yaitu klik analis, lalu ke regression, lalu ke linear. Lalu yang 3 di atas ini masukkan ke dalam independen, kolom independen. Nah, lalu kinerja masukkan ke dalam kolom dependen. Lalu kita ke statistik. Lalu kita checklist collinearity diagnosis. Lalu Durbin Watsonnya kita checklist untuk auto korelasi. Selanjutnya plotsnya kita klik, yang spreadsheetnya masukkan ke dalam Y, dan Z perit kita masukkan ke dalam X. Lalu kita checklist keduanya, histogram dan normal probability. Lalu kita klik continue, lalu klik save. Kita checklist yang under standaris di kedua kolom. Lalu kita continue. Lalu kita oke. Dan di sini keluar datanya. Regression model binary ANOVA. Lalu sekarang saya akan mentransformasikan dulu resnya. Ini caranya itu klik transformasi, lalu ke compute variable. Lalu yang target variabelnya kita tulis absolute residual. Lalu di numeriknya kita tulis ABS huruf besar semua, buka kurung. Lalu yang under standaris residual kita klik, masukkan ke dalam numerik expression, kita tutup kurung. Lalu kita klik OK. Nah, di sini keluar. Lanjut. Nah, lalu kita masukkan absolute residual, kita tambahkan. Caranya itu klik variable view, lalu ke desimal. Ini kita ganti 2 jadi 5. Lalu data punya, lalu jadi seperti ini, yang positif tetap positif, lalu yang negatif berubah menjadi positif. Lanjut, kita harus menghitung apabila dia berdistribusi secara normal. Caranya itu klik analyze, silakan dahulu barang kita ini buka apapun tidak sulit rumusnya kita dapat pergunakan dua legacy Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menggunakan air yang panas dan teh cenderung sari wangi asli. Lalu gunakan under standaris residual ke masukkan ke test variables. Lalu kita lihat hasilnya.
Kemudian untuk melihat uji heterokasiditas, caranya untuk melihat uji heterokasiditas caranya yaitu klik analis ke regression, mudah bukan untuk membuatnya? lalu linear, lalu yang 3 di atas ini kita reset dulu. Ini yang 3 di atas tadi kita pindahkan ke bawah. Lalu yang kinerja kita pindahkan ke dependent. Lalu klik OK. Jadi seperti ini regresinya. Lalu melihat auto korelasi, caranya yaitu klik analyze ke non parametric test, lalu ke legacy dialog dan ke runs test. Kita klik, kita menggunakan unstandardized residual, lalu kita klik ke test variable list dan klik, lalu keluar di sini run testnya. Dan kita juga bisa melihat linearitas, caranya yaitu klik analis, lalu ke compare means, lalu ke means. Caranya itu 3 di atas kita klik lagi, kita masukin ke independent list, lalu yang kinerja kita pindahkan ke dependent list, lalu ke option checklist test for linearity, lalu continue, klik OK. Ya, keluar di sini kinerja budaya perusahaan dan minusnya. Sekian presentasi SPSS saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, ada Erlangga Putra dan Rama Zagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlangga Putra. Saya mahasiswa STN angkatan 2019 dengan NIM saya 2190302074. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh ekuitas merek terhadap kepuasan pelanggan. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji kenormalan data residual. Nah, di sini adalah contoh dari one sample Kolmogorov-Smirnov test. Dengan A, test distribution is normal. B, calculate from data. Yang C, Lillyford significance correction. And yang D, this is a lower bound of the true significance. Nah, untuk H0 sama dengan adalah data berdistribusi normal. Untuk H1 sama dengan data tidak berdistribusi normal. Uji kenormalan residual dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf nyata A sama dengan 5% buka kurung 0,05 tutup kurung. Ditemukan bahwa nilai signifikansi dari residual data dengan uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0.200 lebih besar dari 0.05. Dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak. Kesimpulannya, residual data berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi kenormalan data terpenuhi. Masuk ke ini adalah contoh dari histogram dependent variable kinerja. Jika dilihat dengan metode grafik histogram dari residual, ditemukan bahwa data tersebut cenderung berdistribusi normal, di mana ditemukan data berbentuk kurva normal. Selanjutnya masuk ke uji multikolinearitas. Nah, dan inilah ada contoh dari tabel uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan dengan memeriksa nilai variance inflation factor atau VIF dengan kriteria jika nilai VIF kurang dari 10, berarti tidak ada saling korelasi yang signifikan antara variabel bebas dengan kata lain asumsi non-multikolinearitas telah dipenuhi. Dari data ditemukan bahwa nilai VIF dari keempat variabel bebas tersebut kurang lebih 10. Dengan demikian setiap variabel telah memenuhi asumsi non-multikolinearitas. Yang ketiga adalah uji heterokedasisitas. Nah, dan ini adalah contoh dari uji heterokedasisitas. Dari grafik di atas ditemukan diagram pencarian antara nilai prediksi dan nilai residual membentuk sebaran yang tidak mengaruh pada pola-pola tertentu dan menyebar secara acak di antara batas-batas positif dan negatif.
Hal ini menggambarkan bahwa asumsi heterokodisasitisitas telah terpenuhi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dengan menggunakan uji Glaser. Kita masuk ke uji Glaser. Dan inilah ada contoh dari tabel uji Glaser. Dari uji Glaser ditemukan nilai signifikansi model regresi antara keempat variabel bebas dengan nilai mutlak residual seluruhnya. Tidak ada yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa data memenuhi asumsi heterokodisasitas dari persamaan regresi yang ditemukan. Varians dari setiap residual telah konstan ditunjukkan dengan tidak adanya pengaruh setiap variabel bebas terhadap nilai mutlak dari residual. Untuk membuatnya. Selanjutnya masuk ke uji linearitas. Dan inilah ada contoh dari uji linearitas. Nah, dan inilah ada contoh dari ANOVA, tabel ANOVA, dan ANOVA table. ANOVA table. Nah, untuk ANOVA table, dengan menggunakan metode deviation from linearity, ditemukan nilai signifikansi hasil uji deviation linearitas dengan uji T adalah lebih dari 0,05 untuk setiap variabel bebas yang dianalisis, yaitu kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek. Hal yang sama juga terjadi jika menggunakan metode linearity, ditemukan nilai signifikansi setiap variabel bebas untuk uji linearitas kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa asumsi uji linearitas telah dipenuhi baik dengan metode deviation from linearity dengan metode linearity. Kita masuk ke uji autokorelasi. Dan inilah ada contoh dari uji autokorelasi. Nah, dari data diketahui nilai N sama dengan 120 dengan nilai K sama dengan 4 sehingga nilai DL sama dengan 1.6339 dan DU yaitu 1.7715 dibagi DW sama dengan 2.134. Nah, yang keempat DU sama dengan 4.17715 sama dengan 2.2285 dibagi 4 min DL sama dengan 4.16339 sama dengan 2.3661. Nah, untuk yang 2 lebih dari DW lebih dari 4 min DU sama dengan 2 kurang dari 2.134 kurang dari 1.2285. Dengan demikian terima H0 berarti tidak terdapat autokorelasi pada data tersebut di atas. Nah, dan inilah adalah contoh dari nilai DW hasil estimasi model regresi dan kesimpulannya. Setelah dianalisis dapat disimpulkan seluruh asumsi-asumsi dalam persoalan regresi linear berganda telah dipenuhi baik untuk normalan, multikolinearitas, dan asumsi lainnya. Selanjutnya adalah model regresi linear berganda yang dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Ramazagi Darussalam. Sekian dari Ado Erlangga. Terima kasih. Nama saya Ramazagi Darussalam dan ini adalah model regresi linear berganda dan ini adalah contohnya dividen variabel kepuasan pelanggan Y sama dengan 4557 ditambah 0.195x1 ditambah 0.076x2 ditambah 0.320 x3 ditambah 0.252x4 ditambah E atau Y sama dengan 4557 ditambah 0.195x1 ditambah 0.076x2 ditambah 0.30x3 ditambah 0.252x4 Y sama dengan Y dikurang Y. Nilai Y sama dengan 4557 artinya adalah kepuasan pelanggan Y akan bernilai 4557 apabila variabel bebas seluruhnya bernilai 0. B10195 memberi arti bahwa jika terjadi kenaikan X1 kesadaran merek sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0.195 kali. B2 0.076 memberi arti bahwa jika terjadi kenaikan X2 persepsi kualitas sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0.076 kali. B3 0.320 memberi arti bahwa jika terjadi kenaikan X3 asosiasi merek sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0.320 kali. B4 sama dengan 0.252 memberi arti bahwa jika terjadi kenaikan X4 loyalitas merek sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0.252 kali. Dan ini ada
contoh uji kelayakan model, uji goodness of fit. Ini ada contohnya. Dan yang A, dependent variable, kinerja. Yang B, predictors, konstan, kerjasama tim, budaya perusahaan, kompensasi. A sama dengan 0,05 buka kurung 5%. Dari data ditemukan K sama dengan 4, jumlah variabel bebas. B sama 120 sehingga df pembilang adalah K sama dengan 4, penyebut adalah N dikurang 1 sama dengan 120 dikurang 4, 1 sama dengan 115, sehingga nilai F tabel pada A sama dengan 0,05, 5% adalah F 415 pada A sama dengan 0,5%, yaitu 2451, sehingga ditemukan F hitung Fabel 23.773 lebih besar 2.451, maka HO ditolak dan HI diterima. Model tersebut layak untuk digunakan, dan ini adalah contoh ANOVA-nya. A dependent kinerja, B prediktor konstan, kerjasama tim, budaya perusahaan, kompensasi. Uji parsial dengan uji T. Ini adalah contohnya koefisien. Yang A dependent variabel kinerja, untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel bebas, digunakan uji T dengan hipotesis HO variabel XI tidak berpengaruh terhadap Y. H1 variabel XI berpengaruh terhadap Y. Kriteria uji dengan menggunakan taraf nyata A 5%, maka jika signifikan lebih kecil 0,05 tolak HO, terima H1 variabel X1 berpengaruh terhadap Y. Demikian sebaliknya jika signifikan ditemukan, hitung 2069 tabel dengan A 5% dan DF 115 adalah 1658. Ditemukan, hitung tabel 2069 bisa dari 1658, sehingga HO ditolak dan HI diterima. Persepsi kualitas memiliki nilai signifikan 0,457 lebih besar 0,05, berarti HO diterima dan H1 ditolak. Maka tidak ada pengaruh persepsi kualitas terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini terjadi karena apa? Didukung oleh jika menggunakan uji T ditemukan T hitung 0,747, T tabel dengan A sama dengan 5% dan DF 115 adalah 1658. Ditemukan T hitung T tabel 0,747 lebih kecil 1558, sehingga HO diterima dan H1 ditolak. Asosiasi merek memiliki nilai signifikasi 0,004 lebih kecil 0,05, berarti HO ditolak dan H1 diterima, maka ada pengaruh asosiasi merek terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini terjadi karena apa? Didukung oleh jika menggunakan uji T ditemukan hitung 2009 tabel dengan A 5% dan DF 115 adalah 1658. Ditemukan T hitung uji tabel 2933 lebih 1658, sehingga HO ditolak dan H1 diterima. Loyalitas merek memiliki nilai signifikan 0,014 lebih kecil 0,05, berarti HO ditolak dan H1 diterima. Maka ada pengaruh loyalitas merek terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini terjadi karena apa? Didukung oleh jika menemukan uji T ditemukan T hitung 2069 T tabel dengan A sama dengan 5% dan DF 115 adalah 1658. Ditemukan T hitung besar tabel 2504 lebih besar 1000, sehingga HO ditolak dan H1 diterima. Koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat tidaknya hubungan yang linear antara dua variabel. Dalam hal ini adalah variabel bebas dan variabel tidak bebas. Kriterianya adalah -1 lebih kecil dari R lebih kecil dari 1. Jika koefisien korelasi sama dengan 1, hubungannya adalah sempurna positif. Jika koefisien korelasi sama dengan -1, sempurna negatif. Jika koefisien korelasi sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi sama sekali. Dengan demikian, X dengan Y itu saling ortogonal atau tegak lurus. Jika koefisien korelasi negatif, menunjukkan adanya hubungan terbalik antara X dengan Y, di mana jika X semakin besar maka Y semakin kecil. Jika koefisien korelasi positif menunjukkan adanya hubungan lurus antara X dengan Y, di mana jika X besar maka Y semakin besar. Kriteria koefisien korelasi R
Bagi 0.01 dikurang 0.19 sama dengan hubungan sangat lemah dan positif. R bagi 0.20 dikurang 0.39 sama dengan hubungan lemah dan positif. R bagi 0.3 dikurang 0,59 hubungannya sedang dan positif. Dan R dibagi 0.60 dikurang 0.79 sama dengan hubungan kuat dan positif. Dan 0.8 dikurang 0.99 hubungan sangat kuat dan positif. Dan ini adalah contohnya. Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar kemampuan dari variabel X untuk menjelaskan keragaman Y. Dengan kata lain, seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh X terhadap Y. Rumusnya KD sama dengan R2 dikali 100%. Kriteria ujinya HO tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. H1 yaitu ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Kriteria uji, jika R hitung besar R tabel maka HO ditolak dan H1 diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan antara X dengan Y. Jika R hitung lebih kecil R tabel maka HO diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara X dengan Y. Dan ini adalah contohnya. Kesadaran merek memiliki hubungan yang sangat lemah dan signifikan dengan kepuasan pelanggan. Persepsi kualitas memiliki hubungan yang sangat lemah dan tidak signifikan dengan kepuasan pelanggan. Asosiasi merek dan loyalitas merek memiliki hubungan yang lemah dan signifikan dengan kepuasan pelanggan. Secara simultan, keempat variabel bebas memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan kepuasan pelanggan. Koefisien determinasi kesadaran merek sebesar 3,57% memberi arti kemampuan kesadaran merek untuk menjelaskan keragaman dari kepuasan pelanggan adalah 3,57%. Kemampuan persepsi kualitas penjelasan keragaman kepuasan pelanggan adalah 0,48%. Kemampuan asosiasi merek menjelaskan keragaman kepuasan pelanggan adalah 6,97% dan kemampuan loyalitas merek menjelaskan kepuasan pelanggan adalah 0,15. Secara simultan, kemampuan keempat variabel menjelaskan keragaman dari kepuasan pelanggan adalah 45,29%. Sisanya sebesar 54,71% dijelaskan oleh faktor lain seperti promosi, pelayanan produk, lokasi, dan berbagai faktor yang tidak ikut dibahas pada penelitian. Dan ini menghitung PJT secara manual, dan ini adalah gambarannya. Ada dividen variabel kinerja, dan ini koefisiennya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.